Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo Kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yulita Intania Putri Herawati dengan NBI 115-20186 dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untak Surabaya. Pada kesempatan kali ini, tujuan saya membawakan materi yang bertemakan perbedaan metode penelitian kuantitatif dengan metode penelitian kualitatif, dan dengan judul antara kuantitatif dan kualitatif, manakah yang lebih favorit, yang akan saya kemas rapi menggunakan video pembelajaran kali ini. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan. Berikut saya lampirkan materi terkait penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Menurut Stephen Duxir dan Jennifer Turlow pada tahun 2010 menyatakan bahwa research is the systematic collection and presentation of information, yang artinya penelitian merupakan cara yang sistematis untuk mengumpulkan data dan mempresentasikan hasilnya. Selanjutnya, menurut Criswell pada tahun 2014 menyatakan bahwa research methods involve the form of data collection, analysis, and interpretation that research propose for the studies, yang artinya bahwa metode penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis, dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, kita sampai pada pembahasan utama, yakni apa itu metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kita bedah mulai dari kuantitatif terlebih dahulu. Apa itu metode penelitian kuantitatif? Metode kuantitatif dinamakan dengan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah atau saintifik karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkret atau empiris, objek, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan di berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Jadi, inti dari metode kuantitatif sendiri digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Poin penting, teknik pengumpulan data kuantitatif yang dapat peneliti gunakan ada 3 macam, yakni kuesioner, observasi, dan wawancara yang terstruktur. Selain itu, instrumen penelitian yang digunakan pada metode kuantitatif ini ada tes, angket, wawancara terstruktur, dan instrumen yang telah terstandar. Berikut saya lampirkan beberapa contoh judul yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Yang pertama, ada efektivitas belajar online bagi siswa sekolah menengah pertama Negeri 1 Mejayan. Kedua, pengaruh teknologi pada perkembangan pendidikan di sekolah dasar negeri Nuneng. Yang ketiga, pengaruh metode maraton K-drama untuk mengisi waktu luang ditinjau dari kesehatan terhadap K-popers pengguna Twitter. Yang keempat, hubungan kedisiplinan masyarakat terhadap kebersihan lingkungan waktu musim hujan di Desa Kebonagung. Dan yang terakhir, ada pengaruh sikap guru matematika pada keberhasilan belajar siswa dalam mengenal angka di SDN 1 Sukodono. Nah, pembahasan selanjutnya sudah sampai pada pengertian apa itu metode penelitian kualitatif. Yuk, mari kita kulik bersama-sama. Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama.
Dinamakan metode post-positivistik karena berlandaskan pada filsafat post-positivisme. Metode ini disebut juga dengan metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni atau kurang terpola, dan disebut sebagai metode interpretif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, atau sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Selain itu, teknik pengumpulan data dari kualitatif sendiri ada observasi atau pengamatan, interview atau wawancara, dan studi dokumentasi. Instrumen penelitiannya menggunakan peneliti itu sendiri sebagai instrumen yang akan mewawancarai responden, buku catatan untuk mencatat jawaban, tape recorder untuk merekam suara dari responden, kamera atau handycam untuk merekam selama proses wawancara. Berikut saya lampirkan contoh judul menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang pertama ada analisa pengambilan keputusan konsumen dalam menentukan suatu produk ditinjau dari mereknya. Yang kedua, keputusan konsumen dalam membeli produk dilihat dari segi harga dan bukan mereknya. Dan yang ketiga, analisis kontribusi guru dalam usaha meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pelajaran matematika. Keempat, analisis kontribusi guru dalam upaya meningkatkan prestasi siswa dalam penguasaan materi algoritma. Studi pada mahasiswa Fakultas Matematika dan IPA Universitas X. Dan yang terakhir, analisa peran kepala sekolah dalam usaha meningkatkan kedisiplinan guru atau studi dilakukan pada SMP Negeri 1 Surabaya. Selain itu nih teman-teman, untuk kita bersama-sama memahami penelitian kuantitatif dengan kualitatif secara mendalam, perlu kita ketahui perbedaannya loh. Perbedaan itu sendiri meliputi 3 hal, yaitu perbedaan tentang aksioma, proses penelitian, dan karakteristik penelitian itu sendiri. Kita bahas mulai dari yang pertama, ada perbedaan aksioma. Aksioma adalah pandangan dasar yang meliputi aksioma tentang realitas, hubungan peneliti dengan yang diteliti, hubungan variabel, kemungkinan generalisasi, dan peranan nilai. Kita mulai bedah dari yang pertama, ada sifat realitas. Di sifat realitas, kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme. Realitas dipandang sebagai sesuatu yang konkret, dapat diamati dengan panca indera, dapat dikategorikan menurut jenis, bentuk, warna, dan perilaku. Tidak berubah, dapat diukur dan diverifikasi. Dengan demikian, penelitian dapat menentukan hanya beberapa variabel saja dari objek yang diteliti, dan kemudian dapat membuat instrumen untuk mengukurnya. Sedangkan pada kualitatif berlandaskan pada filsafat post-positivisme atau paradigma interpretif. Suatu realitas atau objek tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecah ke dalam beberapa variabel. Kita bedah yang kedua, ada hubungan peneliti dengan yang diteliti. Pada teknik kuantitatif menggunakan kuesioner, maka peneliti hampir tidak mengenal siapa yang diteliti atau responden yang memberikan data. Sedangkan pada teknik kualitatif, peneliti sebagai human instrument dan menggunakan observasi atau wawancara. Maka, peneliti harus berinteraksi dengan sumber data, atau lebih tepatnya peneliti dengan responden sebelumnya sudah mengenal lebih jauh kepada responden yang akan memberikan data. Yang ketiga, hubungan antar variabel. Peneliti kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terhadap objek yang diteliti bersifat sebab dan akibat atau kausal, sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen dan dependen. Sedangkan pada peneliti kualitatif ini bersifat holistik dan lebih menekankan pada proses. Maka, penelitian kualitatif dalam melihat hubungan antar variabel pada objek yang diteliti lebih bersifat interaktif, yaitu saling mempengaruhi sehingga tidak diketahui mana variabel independen dan dependennya. Yang keempat, kemungkinan generalisasi. Peneliti
Kuantitatif pada umumnya lebih menekankan pada keluasan informasi atau bukan kedalaman, sehingga metode ini cocok digunakan untuk populasi yang luas dengan variabel yang terbatas. Data yang data yang diteliti adalah data sampel yang diambil dari populasi teknik probability sampling atau random. Sedangkan peneliti kualitatif tidak melakukan generalisasi, tetapi lebih menekankan kedalaman informasi sehingga sampai pada tingkat makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif dapat ditransferkan atau diterapkan di tempat lain, manakala kondisi tempat lain tersebut tidak jauh berbeda dengan tempat penelitian. Dan yang terakhir, pada perbedaan aksioma ada peranan nilai. Peneliti kualitatif dalam melakukan pengumpulan data terjadi interaksi antara peneliti data dengan sumber data. Sedangkan peneliti kuantitatif tidak berinteraksi dengan sumber data, maka akan terbebas dari nilai-nilai yang dibawa peneliti dan sumber data tersebut. Yang kedua nih, perbedaan kuantitatif dan kualitatif ada karakteristik penelitian. Berikut penjelasan secara singkat perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif sendiri ada desain. Desainnya spesifik, jelas, rinci, ditentukan secara mantap sejak awal, dan menjadi pegangan langkah demi langkah. Lalu tujuan metode penelitian kuantitatif yaitu menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai. Data kuantitatif, hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Lalu sampel pada kuantitatif itu besar, representatif, sedapat mungkin random, ditentukan sejak awal. Analisis pada kuantitatif, setelah selesai pengumpulan data, deduktif menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Dan yang terakhir, hubungan dengan responden. Dibuat berjarak, bahkan sering tanpa kontak supaya objektif, kedudukan peneliti lebih tinggi dari responden, jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Lalu pengertian metode kualitatif. Desain, umum, fleksibel, berkembang, dan muncul dalam proses penelitian. Tujuan kualitatif sendiri menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menemukan teori, menggambarkan realitas yang kompleks, dan memperoleh pemahaman makna. Data pada kualitatif yaitu deskriptif kualitatif, dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden atau dokumen, dan lain-lain. Sampel atau sumber data kualitatif itu kecil, tidak representatif, purposive atau snowball, berkembang selama proses penelitian. Analisis kualitatif dilakukan terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Bersifat induktif, mencari pola, model, tema, dan teori. Dan yang terakhir, hubungan dengan responden. Hubungan dengan responden kualitatif itu bersifat empati, akrab supaya memperoleh pemahaman yang mendalam, kedudukan sama bahkan sebagai guru atau konsultan, jangka lama atau sampai datanya penuh, dapat ditemukan hipotesis atau teori. Dan yang terakhir, ada proses penelitian. Perbedaan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif juga dapat dilihat dari proses kuantitatif bersifat linear dan kualitatif bersifat sirkuler. Lalu, kapan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif digunakan? Pada metode penelitian kuantitatif, bila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas, masalah adalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi, antara aturan dengan pelaksanaan, antara teori dengan praktek, antara rencana dengan pelaksanaan. Dalam menyusun proposal penelitian, masalah ini harus ditunjukkan dengan data, baik data hasil penelitian sendiri maupun dokumentasi. Misalnya, akan meneliti untuk menemukan pola pemberantasan kemiskinan, maka data orang miskin sebagai masalah harus ditunjukkan. Yang kedua, penggunaan metode kuantitatif. Bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi, metode penelitian kuantitatif cocok digunakan untuk mendapatkan informasi yang luas tetapi tidak mendalam. Bila populasi terlalu luas, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Yang ketiga, bila ingin diketahui pengaruh perlakuan atau treatment tertentu terhadap yang lain, untuk kepentingan ini metode eksperimen
Paling cocok digunakan, misalnya pengaruh jamu tertentu terhadap derajat kesehatan. Lalu, bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian dapat berbentuk hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur, misalnya ingin mengetahui IQ anak-anak dari masyarakat tertentu, maka dilakukan pengukuran dengan tes IQ. Dan yang terakhir, penggunaan metode penelitian kuantitatif digunakan saat menguji terhadap adanya keraguan-raguan tentang validitas pengetahuan, teori, dan produk tertentu. Untuk metode penelitian kualitatif sendiri digunakan bila masih remang-remang atau mungkin malah masih gelap. Kondisi semacam ini cocok diteliti dengan metode kualitatif. Yang kedua, untuk memahami makna di balik data yang tampak, gejala sosial sering tidak bisa dipahami berdasarkan apa yang diucapkan dan dilakukan orang. Setiap ucapan dan tindakan orang sering mempunyai makna tertentu. Sebagai contoh, orang yang menangis, tertawa, cemberut, mengedipkan mata, memiliki makna tertentu sering terjadi. Menurut penelitian kuantitatif benar, tetapi justru menjadi tanda menurut penelitian kualitatif. Yang ketiga, untuk memahami interaksi sosial yang kompleks hanya dapat diurai kalau peneliti melakukan penelitian dengan metode kualitatif dengan cara ikut berperan serta wawancara mendalam terhadap interaksi sosial tersebut. Dengan demikian akan dapat ditemukan pola-pola hubungan yang jelas. Lalu kemudian memahami perasaan orang. Perasaan orang sulit dimengerti kalau tidak diteliti dengan metode kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data wawancara yang mendalam dan observasi berperan serta untuk ikut merasakan apa yang dirasakan orang tersebut. Lalu, untuk mengembangkan teori, metode kualitatif paling cocok digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh melalui lapangan. Lalu, untuk memastikan kebenaran data, data sosial sering sulit dipastikan kebenarannya. Dengan metode kualitatif, melalui teknik pengumpulan data secara triangulasi atau gabungan, karena dengan teknik pengumpulan data tertentu, belum dapat menemukan apa yang dituju, maka ganti teknik lain. Maka kepastian data akan lebih terjamin. Selain itu, dengan metode kualitatif, data yang diperoleh diuji kredibilitasnya dan penelitian berakhir setelah data itu jenuh, maka kepastian data akan dapat diperoleh. Dan yang terakhir, meneliti sejarah perkembangan. Sejarah perkembangan kehidupan seseorang tokoh atau masyarakat akan dapat dilacak melalui metode kualitatif. Dengan menggunakan data dokumentasi, wawancara mendalam kepada pelaku atau orang yang dipandang tahu, maka sejarah perkembangan kehidupan seseorang. Wah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung pembahasan ya. Setelah kita mengulik asyik perbedaan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, dapat kita ambil fenomena yang dapat kalian pilih antara mana nih, kuantitatif atau kualitatif. Sebenarnya dapat disimpulkan kalau kamu menyukai sesuatu hal yang berhubungan dengan angka, pengumpulan data sampel, dan semacamnya bisa nih memilih kuantitatif. Kalau kamu seseorang yang ekstrovert atau menyukai tantangan dengan cara terjun langsung ke lapangan, menggunakan wawancara dan observasi bisa nih menggunakan kualitatif sebagai metode penelitianmu. Izinkan untuk saya menutup sesi video pembelajaran kali ini. Semoga yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Sayangnya saya harus undur diri nih. Sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.